Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita bertemu lagi di dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Puji nama Tuhan, kita ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan, hanya karena cinta dan kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang termulia, Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih setiamu bagi setiap kami. Di pagi ini Tuhan, kami diperkenankan ada untuk menikmati karyamu yang luar biasa. Kami menaikkan ungkapan syukur kami yang tidak ada henti-hentinya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Dan di pagi ini Tuhan, kami merindukan Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, tahirkan hati kami sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan di pagi ini dia tidak berlalu dengan sia-sia. Dia memakan tempat dalam setiap hati batin kami dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau juga tahirkan hati hamba, tahirkan hamba dengan Roh-Mu yang kudus. Hamba tidak ada apa-apanya, berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami percaya Engkau akan buat kami mengerti dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan di pagi ini dengan tema Tuhan bukan untuk dipelajari tetapi untuk dialami. Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan, dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersama Tuhan. Dia Tuhan berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita, di dalam diri kita. Pembacaan firman dalam Efesus 1 ayat 17-18 di situ dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, mari kita kecap dahulu dengan iman, walaupun kita tidak atau belum mengerti. Alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat, kita dapat mengerti dengan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus bahwa betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik, yang benar akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh ini juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan yang muncul bagi tiap-tiap kita, pertanyaannya, kita sekarang ini bagaimana agar kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Menurut firman Tuhan saat ini, kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita perhatikan, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu yang akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Dan yang kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain roh, oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini yang dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas bagi kita.
Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Karena tanpa roh dan wahyu, manusia tidak akan dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain, yang pertama, kita mungkin akan keterikat dengan apa? Dengan mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap mamon. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan atau nats pagi ini. Kita mengenal Allah, berarti kita mengerti akan maksud dan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama itu semua diberikan kepada setiap kita sesungguhnya agar kita melihat betapa besar perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan akan melipat gandakan dan kita akan berbuah lebat. Yang kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percayakan kuasanya yang tidak terbatas, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri kita untuk hidup dalam kekayaan kemuliaannya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Dan yang keempat, mengenal Allah bukan saja mengenal namanya, tetapi kita harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan, dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita intim dengan Tuhan, maka sifat, karakter, kasih dan kuasanya pasti terpancar juga melalui kehidupan kita. Karena itu, mari kita bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang mendengar firman Tuhan di pagi ini, mari kita mengenal pribadi Yesus dengan benar. Kita stop menjadi Kristen yang hanya sekedar Kristen di KTP saja. Mari kita memiliki hubungan pribadi, hubungan intim yang benar dengan Allah. Kita stop menjadi Kristen yang hanya pergi ke gereja dan pulang sama, tidak ada pembaharuan hidup. Untuk itu Tuhan mau untuk kita benar-benar bersekutu dengan Dia, memberikan hidup seutuhnya. Karena hidup ini adalah milik Kristus. Hidup kita adalah penyembahan. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Untuk itu mari muliakanlah Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dengan segenap hati kita. Dan biarlah makin hari kehidupan kekristenan kita bertumbuh, yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita jangan lagi bermain-main dengan namanya kekristenan. Tuhan tidak datang menyelamatkan agama, tapi Dia datang, Dia mencari iman. Tuhan tidak datang untuk menyelamatkan agama sekali lagi, tapi Dia mencari orang yang ada iman, yang penuh dengan iman. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita benar-benar sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan kita benar-benar menaruh harapan hidup kita hanya kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dia Allah yang sangat luar biasa. Agungkan Dia, agungkan Dia. Dia Allah yang sangat-sangat luar biasa, tidak terbatas kuasa dan kasih-Nya. Untuk itu melalui firman Tuhan di pagi ini, biarlah ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan menyadarkan setiap kita dan memerdekakan setiap kita. Jangan lagi kita bermain-main, karena hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Pakai hidup kita untuk menyenangkan hatinya, untuk memuliakannya, untuk melayani Dia. Biarlah lewat perenungan firman ini kita semakin bertumbuh, semakin berakar, dan semakin menghasilkan buah yang lebat untuk kepentingan kerajaan-Nya. Mari kita bersatu teduh, kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui saat teduh.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan, bahkan kami disadarkan oleh Tuhan bahwa kami harus hidup benar-benar mencari pribadi-Mu. Karena lewat pengenalan pribadi akan Engkau, kami akan mengalami perubahan hidup. Kami akan mengalami karakter-karakter Kristus, karakter-Mu terpancar lewat kehidupan kami. Sadarkanlah kami dan tahirkan kami lewat firman-Mu dari hari lepas hari. Karena itu Tuhan, kami perlu Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Engkau hidup kami tak berarti Tuhan. Untuk itu kerjakanlah apa yang Kau pandang baik bagi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Bapa dalam kehidupan kami, dan biarlah kedaulatan-Mu yang jadi atas kehidupan kami, dan kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami percaya benih firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami percaya dan kami mengimani Engkau Allah bekerja bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin.